suster, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Hari ini kita memasuki minggu ke-31. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Sebelum berdoa, kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tenangkan hatinya, tenangkan pikirannya, jangan gelisah-gelisah lagi lirik kiri kanan. Baik, kita tandai diri kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan dibebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita udah selesai berdoa. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Di suatu hari, di tengah-tengah Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya, datanglah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini menghampiri Yesus dan dia bertanya, "Guru, hukum apakah yang terutama?" Lalu Yesus menjawab, "Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Lalu ahli Taurat ini bertanya lagi, "Adakah hukum yang kedua, Guru?" Lalu Yesus mengatakan, "Ada. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu ahli Taurat ini bertanya lagi, "Adakah hukum yang ketiga?" Lalu Yesus menjawab, "Tidak ada. Hukum yang terutama adalah kedua hukum tersebut. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada hukum mengasihi Tuhan Allahnya dan mengasihi sesamanya manusia." Lalu ahli Taurat ini menjawab, "Benar Guru, benar yang engkau katakan. Tidak ada yang lebih penting daripada Dia. Karena jika kita mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan, maka
persembahan dan kurban sembelihan tidak adalah artinya dibandingkan dengan hukum tersebut. Lalu Yesus kagum dengan jawaban ahli Taurat tersebut. Yesus mengatakan dalam hatinya bahwa betapa bijaksananya jawaban ahli Taurat ini. Lalu Yesus pun berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Setelah mendengar jawaban Yesus tersebut, maka orang-orang banyak tidak berani lagi untuk bertanya. Nah, anak-anak suster, kita sudah mendengarkan tadi apa ajaran Tuhan Yesus pada kita. Sekarang, apa yang diajarkan? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Ada 2 hukum. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Kemudian hukum kedua, kasihilah sesamamu. Dari 2 ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Bisa, misalnya anak-anak suster kalau sedang berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, tidak gelisah, tidak terbuka matanya, tidak lirik kiri kanan, gitu. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya sudah bisa ke gereja, ikutilah ibadahnya. Kalaupun misalnya masih dari online, ikutilah dengan sungguh-sungguh, jangan bersungut-sungut kalau diajak orang tuanya untuk berdoa. Kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Siapa sesama kita ini? Bisa ayahnya, ibunya, kakaknya, atau teman-temannya, atau susternya, atau gurunya, tetangganya, atau siapapun yang anak-anak suster temui. Bagaimana cara mengasihinya? Jujur kepada orang tua, jujur kepada kakaknya, adiknya, terus jujur juga kepada gurunya. Misal kalau ditanya, siapa yang kerjakan PR ini? Saya, katanya. Padahal kakaknya yang mengerjakan itu tidak boleh ya. Itu namanya kita tidak mengasihi sesama. Kemudian apa lagi? Misal ibunya sibuk kerja di rumah, kita juga asik main HP. Kita nggak bantu ibunya. Apakah itu mengasihi? Tidak ya. Kalau kita mengasihi ibu kita, tentunya kita tanya sama ibu, apa yang bisa saya bantu? Hal kecil pun itu sudah membantu. Kemudian jangan kita bersungut-sungut juga, baru bantu sedikit udah bilang nanti beli ini ya, nanti boleh nonton ini ya, nanti pinjam HP ya, padahal yang dibantu masih sedikit. Lalu apalagi mengasihi sesama kepada teman. Kalau ada temannya yang sulit, tidak ngerti pelajaran, diajari. Jangan jadi dijauhi, kamu bodoh, saya nggak mau teman sama kamu. Sukanya ganggu nanya pelajaran ini itu, bukan ya. Kalau ada temannya yang kurang mengerti pelajaran, didekati, diajari. Lalu apalagi terhadap ibu guru gimana? Misal ibu gurunya bawa buku banyak, kita diam aja atau kita bilang, "Bu, sini saya bantu," bawa 1 buku pun sudah membantu, sudah mengasihi ibu guru namanya kan. Itu juga dengan suster atau siapapun yang kita temui. Nah, anak-anak suster, sudah kita dengarkan tadi apa yang mau diajarkan Tuhan. Sekarang suster bertanya kepada anak-anak, beranikah anak-anak mengasihi Yesus, mengasihi sesama? Mampukah anak-anak semua mengasihi sesamanya, mengasihi Tuhan Yesus? Suster yakin pasti kita, saya juga, suster juga, dan anak-anak semuanya pasti mampu untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesamanya. Nah, anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan ajaran cerita kitab suci. Apa pesannya? Pesannya ada 2, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dengan cara apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Ambil sikap berdoa dengan tenang. Maka kita tandai diri kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak suster, itu dulu yang bisa kita pelajari. Semoga anak-anak semuanya mampu untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya kepada sesama kita atau kepada Tuhannya tadi.
dan selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi di cerita kitab suci berikutnya. Bye bye.